Jadi Promedik itu disuruh minjem duit, kemudian disetorkan ke IGM, sehingga ini jadi seolah-olah jadi dana pelunasan piutang di IGM itu pinjem duit ke pinjol. Jadi BUMN-nya minjol. Ternyata pabrik ini tuh rugi guys, karena banyak produk mereka juga yang nggak terserap gitu, serapan domestiknya masih rendah. Karena harganya produk-produknya yang mereka ini masih kalah saing dibanding produk-produk impor tadi. Gue kok masih agak aneh ya, maksudnya sama kayak tadi Findri, dia menguasai pasar di apotik, terus di farmasi dia juga bukan perusahaan kecil nih Kimia Farma ini. Tapi kok masih rugi, padahal swasta itu, perusahaan farmasi swasta itu untung semua loh. Nah, dengan segala macam masalah yang ada di Kimia Farma, itu apakah itu juga sebenarnya salah satu sebabnya kenapa di rapat umum pemegang saham 25 Juni kemarin, Direktur utamanya David Utama diganti? Ada BUMN lagi. Kenapa BUMN? Iya, kemarin itu kan Indofarma rugi tuh 605 miliar tahun 2023. Dan salah satu sumber kerugiannya itu karena ada indikasi fraud, itu kerugian negara sekitar 370 miliar. Nah itu audit investigasi BPK tuh yang bilang gitu. Mereka juga kejerat pinjol sempat itu. Gua kirain udah beres Indofarma doang. Ternyata ada Kimia Farma lagi nih. Di Kimia Farma ada indikasi korupsi juga nih berarti? Ntar dulu, dan sebelum itu kita sapa dulu pemirsa. Halo, jumpa lagi di program Jelasin Dong bersama saya Findri Florentin. Dan saya Hairul Anam. Jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Tempo.co. Dan untuk kalian yang ingin baca tulisan-tulisan dari jurnalis Tempo, jangan lupa untuk klik link yang ada di deskripsi. Nah, hari ini kita masih bersama dengan Goida lagi. Bosan gak sih lu? Ya makanya jangan bosan dong. Goida lagi. Jangan bosan ya. Guru Gembul mana nih Guru Gembul nih? Guru Gembul sedang ada tugas. Ya. Nah, lanjut yang tadi lagi ya, itu ada indikasi fraud sama korupsi di Kimia Farma berarti? Kalau mereka rugi sih jelas 1,8 triliun ya di 2023 kemarin. Cuman fraud apa enggak, indikasinya ada atau enggak, kita tanya Goida aja. Gimana guys? Jelasin dong. Gini, bentar-bentar. Kita runutin dulu kali ya ceritanya. Jadi ini tuh pertama kali di rapat dengar pendapat nih. Ada rapat dengar pendapat di Komisi 6 DPR pekan lalu nih Vin, di tanggal 19 Juni. Nah di situ ada BUMN farmasi nih, holding BUMN farmasi. Jadi itu ada Bio Farma, ada Kimia Farma, ada Indofarma, direksinya lengkap. Nah, mereka ini lagi memaparkan kinerja tahun 2023. Nah, di situ ketahuan lah kalau sepanjang 2023 si holding BUMN farmasi ini ada rugi 2,2 triliun lah segitu, dan 1,8 triliunnya dari Kimia Farma. Nah, ini nih yang jadi pertanyaan dan kenapa DPR akhirnya ngececar gitu ya, karena mereka tuh mempertanyakan gimana sih eksistensinya Kimia Farma. Kan kita lihat ya, mereka punya apotek di mana-mana. 1.200 guys apoteknya, terbesar lah. Udah kayak Indomaret, Alfamart. Benar, dibanding kompetitor jauh lah ya. Nah ini kenapa mereka akhirnya rugi. Nah di situ dijabarin tuh kalau ada beberapa penyebab kerugiannya. Yang pertama, itu katanya ada inefisiensi dari sisi pabrik. Nah ini mereka ada pabrik-pabriknya itu, singkatnya ya, utilisasinya itu tidak sebanding dengan kapasitas yang dimiliki. Jadi utilisasinya tuh lebih rendah daripada kapasitasnya, nggak efisien. Terus yang kedua, mereka ini ada kerugian yang disebabkan oleh produk-produk kayak keserap tapi keburu expire date. Nah ini rugi dong ya jadinya. Sama itu obat nih, ya expired date. obat yang expired tapi nggak sempat keserap, kejual ke pasar. Terus yang ketiga itu ada juga nih tadi tuh yang kalian sebut, indikasi korupsi di Kimia Farma apotik. Itu anak usaha. Nah, jadi diduga ada penggelembungan laporan penjualan, laporan rekayasa keuangan kayak gitu. Nah, ini masih jadi bahan investigasi gitu. Investigasi internal, eksternal? Sekarang masih di internal. Gitu. Nah, gue tadi kan dengan banyak ya 1.200
apotik, terus juga ada 400-an lebih klinik sama laboratorium, kok masih bisa rugi? Karena kalau kita lihat data, kompetitornya nih di K24 itu ada 430 store. Ada juga apotiknya Faros Indonesia ya, Century, apotik generik, Century Healthcare. Mereka juga punya sekitaran 400, harusnya kayaknya bisa bersaing nggak sih? Ada juga Viva Health kan, dia pemilik, dia punya apotik Viva, itu juga banyak tersebar di Indonesia. Ada 138 cabang kalau data ini. Kalau dilihat dari data tadi kan harusnya dia menguasai pasar tuh, tapi kenapa masih ada kerugian? Nah ini juga yang jadi pertanyaan di market nih, karena benar tuh kalau dilihat sama kompetitornya jelas jauh ya, tadi dari 1.200 apotek, kompetitornya sekitar 400, 500 gitu ya, tapi kenapa mereka masih rugi? Nah ini matters banget buat holding BUMN Farmasi nih Namfin, karena selama ini Kimia Farma itu menyumbang pendapatan terbesar ke kontribusinya ke holding gitu. Untuk 2023 aja, holding BUMN Farmasi itu pendapatannya sekitar 15 triliun, 9 triliunnya dari Kimia Farma. Jadi bayangin dong kalau mereka rugi, otomatis holding BUMN Farmasinya juga kena dampak nih gitu, ikut rugi. Dan kerugian ini bukan di 2023 aja ya, sebenarnya di 2022 udah mulai rugi. Cuma ruginya nggak sampai triliun, masih 126 miliar rupiah gitu Nam. Gue kok masih agak aneh ya, maksudnya sama kayak tadi Findri, dia menguasai pasar di apotik, terus di farmasi dia juga bukan perusahaan kecil nih Kimia Farma ini. Tapi kok masih rugi, padahal swasta itu, perusahaan farmasi swasta itu untung semua loh di 2023. Itu Kalbe Farma ya, sama-sama TBK nih. Itu 2023 dia untungnya gue lihat nih, 957 miliar 2023, untung. Tempo Scan Pacific, bukan Tempo Media ya. Tempo Scan Pacific itu untungnya 1,1 triliun 2023. Dari Avaria itu untung juga 1,8 triliun 2023. Ini Kimia Farma ini main di pasar mana sih? Di Indonesia atau di Korea Utara? Nyebut-nyebut Korea ada yang nyerempet-nyerempet nih Nam. Ada yang nyerempet-nyerempet. Iya, jadi ya kalau kita lagi-lagi kita bedah nih, mereka ini kan tadi kalau kalian ingat di awal gue udah mention salah satu penyebabnya itu ada inefisiensi dari pabrik obatnya mereka. Nah, nggak cuma pabrik obat, juga ini ada satu sumber kerugian yang diungkap juga di RDP itu, pabrik yang mainnya di bahan baku obat. BBO gitu. Jadi ini adalah pabrik joint venture punyanya Kimia Farma sama ada entitas perusahaan Korea Selatan namanya itu PT Sungwon Pharmacopeia Indonesia, atau kalau disingkat orang-orang Kimia Farma nyingkatnya KFSP, Kimia Farma Sungwon gitu ya. Nah pabrik ini tuh berdiri udah dari 2016. Sungwon berarti Korea Selatan ya? Korea Selatan, bukan Korea Utara. Yes, jadi ini tuh udah berdiri dari 2016 tapi baru beroperasi atau baru menghasilkan produk BBO itu di 2020 pas pandemi gitu. Terakhir ya, sampai data terakhir mereka tuh udah produksi sekitar 17 bahan baku obat dalam negeri. Kalau mereka klaim sih ada 5 bahan baku mereka yang udah masuk top 10-nya prioritasnya Kemenkes, Kementerian Kesehatan gitu. Contohnya andalannya mereka nih, mereka tuh punya bahan baku obat untuk kolesterol, penyakit kalian semua nggak sih? Jangan sampai. Belum kayaknya. Amlodipin untuk darah tinggi, yang macam itu tuh. Dan sama waktu pandemi nih, mereka tuh bikin bahan baku antivirus guys gitu. Nah pabrik ini pas dibangunnya ya punya cita-cita. Mereka harapannya bisa mengurangi ketergantungan bahan baku obat impor sebesar 35%. Jadi kondisinya nih dari sekarang itu kita impor bahan baku obat itu masih lebih dari 90%. Dan tadi kan gue bilang dia berdiri 2016, 2020, posisi 2024 masih sama, tetap 90% ketergantungan impornya. Jadi sayang belum tercapai tuh cita-citanya, bisa menurunkan 35% impor bahan baku itu. Nah pertanyaannya kenapa gitu nggak? Nah ternyata pabrik ini tuh rugi guys, karena banyak produk mereka juga yang nggak terserap gitu, serapan domestiknya masih rendah. Karena harganya produk-produknya mereka ini masih kalah saing dibanding produk-produk impor tadi. Gitu. Berapa jauh sih bedanya sama produk impor itu? Nah kita bicara pasar bahan baku obat dunia dulu ya. Sekarang itu negara yang mendominasi itu ada 2.
Cina sama India. Cina dan India. Ya, ini kalau dibandingkan sama mereka itu skala pabriknya itu jauh lebih besar. Mungkin sebagai perbandingan nih, kalau di sini kapasitas luasan pabriknya mungkin sekitar 3.000 meter persegi ya. Itu udah yang gede nih punyanya BUMN Farmasi ya. Sementara di Cina, untuk pabrik kecil aja itu tuh udah 20.000 luasan. 20.000. 20 meter persegi. Betapa jauhnya dong. Dan ini otomatis kerefleksi ke harganya. Iya. Harganya itu bedanya bisa 2 sampai 4 kali lipat. Skala ekonominya nggak masuk Iya, ya? 2 kali. Jadi akan lebih pilih dari Cina dan India dong untuk bahan baku obat ini. Jadi karena harganya tadi 2 sampai 4 kali lipat lebih murah kalau misalnya beli dari impor tadi. Tapi untuk produsen lokal ini, si Sungun dan Kimia Farma itu, dia single player nggak di lokal, di Indonesia? Nah, dia bisa dibilang termasuk yang terbesar nih, Nam, gitu. Karena tadi yang gue sebut, dia itu menguasai top 5 lah ya, untuk tadi molekul andalannya Kemenkes gitu, untuk bahan baku obat gitu. Dibanding yang lain, dibanding yang top 5 itu? Nah, ini kalau dilihat dari utilisasinya, pabriknya itu utilisasinya sekitar 74%. Jadi masih ada idle sih, Nam. Karena tadi daya serapnya itu masih rendah gitu di domestik, dan mereka nih belum ada ekspor ya. Kalaupun ada paling kecil-kecilan aja ke Korea Selatan yang tadi rekan kerjasamanya gitu, itu produk kosmetik gitu. Nah, jadi memang mereka punya potensi tapi kalah saing gitu di negara sendiri. Kenapa mereka bisa kalah bersaing ya, Beb? Soalnya kebutuhan bahan baku obat di Indonesia kan tadi masih tinggi, karena impornya tadi 90% ya. Apakah memang nggak diserap sama perusahaan-perusahaan yang ada di domestik? Karena ada kewajiban TKDN juga, tingkat kandungan dalam negeri harusnya, yang harus dipenuhi. Iya, ya. Nah, ini nih, jadi kan ada sebenarnya yang beli dari mereka juga gitu. Tapi jumlahnya mungkin kalau dibandingkan sama yang impor itu masih jauh lebih banyak beli yang dari impor, karena tadi logisnya harganya lebih murah gitu. Makanya mereka ini bikin tuntutan, Vin, yang disampaikan ke Kementerian BUMN melalui induknya mereka nih, induknya Kimia Farma melalui Bio Farma. Mereka ini bersurat, mereka tuh menyampaikan ini loh, mohon dibantu lah gitu ya istilahnya. Pertama, tuntutan mereka itu meminta ada pembatasan bahan baku obat impor gitu. Jadi nggak boleh impor nih sementara? Bukan nggak boleh, lebih ada persentasenya kayaknya ya. Dibatasi. Mereka ingin ada pembatasan. Sekarang, Dikurangi. iya. Biar barangnya dia laku. Betul. Jadi Kebiasaan BUMN ya. jadi memprioritaskan produk-produk dalam negeri tadi gitu dibandingin impor. Jadi ada keberpihakan di sini. Nah, tadi nyambung sama TKDN. Jadi mungkin bisa ada intervensi lagi nih di soal TKDN. Sekarang itu memang sih kalau dilihat naik terus nih persentase TKDN-nya ya. Di industri farmasi mungkin sekitar udah 40-50% lah udah terpenuhi gitu. Nah, tapi tadi belum ada batasan yang jelas soal impornya. Nah, yang kedua, mereka itu juga minta tolong nih sama pemerintah untuk mengembangkan si pabrik yang Kimia Farma Sungun ini ya. Mereka minta bantuan juga dengan skema penugasan gitu. Jadi mereka minta tambahan dana lah ya gitu, bantuan untuk mengembangkan pabrik mereka ini. Alih-alih mereka punya opsi pakai pinjaman komersil. Nah, ini kan soalnya di saat seperti ini kalau kalkulasi usahanya kan cukup berisiko ya kalau pakai pinjaman komersil gitu. Jadi mereka minta dukungan support skema penugasan ini gitu dari pemerintah gitu untuk mereka bisa mengembangkan kapasitas usahanya supaya juga bisa meningkatkan daya saing biar nggak kalah sama Cina sama India tadi. Iya, 2016 pabrik ini dibangun. Terus 2024 pusing kok nggak efisien. Terus minta penugasan, minta proteksi lagi. Terus ini studi kelayakan bangun pabrik dulunya gimana sih? Ini ternyata nggak cuman kasus di Sungun ini aja ya, Nam ya, gitu. Jadi ini juga jadi pertanyaan sih. Ini ada informasi dari pelaku industri farmasi juga gitu kalau memang FS-nya ini rada-rada nggak jelas kayaknya tiap mereka. FS itu feasibility study ya. Studi kelayakan. Studi kelayakan. Ketika mereka mau mengakuisisi suatu pabrik gitu ya. Bentar Goy, tapi
soal kerugiannya, apa sih sebenarnya sebab lain, masa cuma karena pabrik tadi? Karena awal tahun kemarin itu mereka dapat tambahan dana kan ya buat ekspansi. Iya. Ada 1,8 triliun tuh dari Indonesia Investment Authority sama Silk Road Fund. Itu memang nggak ada ekspansinya tuh? Iya, jadi ini tuh kalau ngutip ya, Direktur Utama Bio Farma di 2023 ya, ini tuh di 2023 kucurannya ya, itu masih Honesty Bashir. Dia bilang kalau Sekarang di Telkom ya dia? iya, udah tidak main di farmasi lagi. Katanya kerjasama ini dilakukan untuk mengembangkan industri kesehatan menuju kualitas standar internasional lah gitu ya. Jadi investasinya ini memang salah satunya masuknya ke Kimia Farma Apotik gitu, betul. Itu sekitar 1,8 triliun dan ada juga kepemilikan nih Nam ya, 40% di Kimia Farma Apotik. Nah, ini investasinya memang untuk meningkatkan usaha dan juga efisiensi operasionalnya Kimia Farma Apotik. Nah, tapi ternyata tadi nih di Kimia Farma Apotik lagi ada kasus penggelembungan yang tadi gue sebut. Ada penggelembungan laporan penjualan atau rekayasa keuangan yang sedang diinvestigasi karena tadi ada indikasi fraud atau bahkan indikasi korupsi di situ. Jadi Gitu, belum Vin. ada investasinya nih, realisasinya belum ada? Itu masih masuk dalam bagian investigasi internal mereka. Tambahan jumlah apotek, gerai gitu belum ada ya? Nah, itu belum. Malah kalau misalnya kita lihat ya, mereka memang masih di Capex tahun ini itu mereka masih untuk bongkar pasang apotek tuh, kayak relokasi, kayak gitu itu masuk dalam pipeline mereka di tahun ini. Jadi belum terbaca nih dari kucuran 1,8 triliun itu apakah ada hasilnya, sudah ada hasilnya itu belum terbaca gitu. Karena strategi perbaikan itu masih jalan. Berarti ini ada indikasi fraud lagi dong? Sama kayak Indofarma kemarin, Nam? Iya, kalau di Indofarma itu kan sudah jelas ya indikasi fraudnya karena sudah ada hasil investigasi, hasil audit investigasi dari Badan Pemeriksa Keuangan bulan lalu dirilis ya. Teman-teman kalau pengen baca laporannya lagi, ada di laporan majalah Tempo di edisi awal Juni. Nah, itu ada di sana. Nah, itu di hasil pemeriksaan audit BPK itu mereka bilang bahwasanya ada indikasi kerugian 371,83 miliar di Indofarma di tahun kegiatan 2020 sampai semester pertama 2023. Nah, itu ada banyak nih indikasi penyimpangannya, mulai dari, nah Indofarma ini di bawah ini ya, di bawah Bio Farma ya, sama-sama seperti Kimia Farma juga, sama-sama anaknya Bio Farma sebagai holding farmasi gitu. Nih nggak tahu nih sekarang gimana nih nasib Direktur Bio Farma ini, ada dua anaknya yang kayak gini. Pusing nih kayaknya, Pak. Pusing. Siapa dirutnya yang baru Bio Farma? Pak Syadik. Pak Sadik ya. Halo Pak Sadik. Semoga nonton ya, Pak. Iya, semoga nonton lah. Ya, jadi yang pertama itu penyimpangan dijual beli alat kesehatan Indofarma ya. Nah, ini menurut hasil auditnya BPK yang tadi yang sudah kita tulis di laporan majalah Tempo itu, indikasi kerugiannya itu terjadi di beberapa kegiatan atau di beberapa aktivitas. Itu pertama yang pengadaan masker. Ini pas waktu COVID nih pengadaannya ini. Itu mereka bekerja sama, Indofarma bekerja sama dengan perusahaan yang bermasalah. Masalahnya itu karena antara lain perusahaan ini hanya perusahaan nomini gitu. Jadi bukan perusahaan beneran lah kira-kira gitu. Dan dia tidak mampu mencapai target produksi. Selain itu di proyek ini itu ada markup harga bahan baku masker. Itu markupnya itu sekitar 19,4 miliar. Terus kemudian ada juga nih penyimpangan jual alat beli kesehatan. Ini di anak usaha mereka Indofarma. Itu Indofarma Global Medica atau IGM. Nah, jadi IGM ini ngejual alat-alat kesehatan ke perusahaan terafiliasi, ke Promosindo Medica, Promedik. Ini cucunya Indofarma. Nah, padahal Promedik ini nggak punya duit atau nggak punya kemampuan untuk bayar gitu. Nah, cuman diakal-akalin nih. Jadi atas persetujuan IGM, Promedik itu ngejual sebagian besar alat kesehatan ini kepada suatu perusahaan yang belum berpengalaman juga. Nah, sehingga ada piutang macet 124 miliar ke Indofarma Global Medica. Nah, gimana supaya ini tidak macet? Piutangnya ini direkayasa lah. Rekayasanya itu
Jadi Promedik itu disuruh minjem duit, kemudian disetorkan ke IGM, sehingga ini jadi seolah-olah jadi dana pelunasan piutang gitu. Padahal dia pinjaman duit itu. Nah, itu pinjamannya dijamin oleh depositonya IGM. Gitu. Jadi muter-muter nih. Nah, kemudian untuk nutupi lagi ada rekayasa lagi nih IGM. Ribet Banyak banget banget. rekayasanya nih. Berlapis-lapis ya Jadi rekayasanya. IGM itu pinjam duit ke pinjol. Nah, Jadi BUMN-nya minjol. iya minjol. Atas nama perusahaan dan atas nama pribadi. Itu pinjolnya itu yang PT apa kita temukan di auditnya BPK itu namanya restock, pinjol restock. Oke. Ini dia pinjam 69 miliar pakai nama IGM dan pakai nama pegawainya IGM. Nah, terus duit itu disetorkan, dicairkan ke IGM, tapi diklaim sebagai pembayaran piutang usahanya Promedik. Gitu. Padahal yang pinjam itu IGM sendiri. Nah, bisa ya, bisa kayak gitu. Kemudian ada lagi nih yang nah ini bikin ini. Jadi IGM itu ngumpulin duit, ngeluarin duit itu totalnya 81 miliar. Nah, ini buat pembayaran ke pihak ketiga. Nah, ini markup juga nih. Markup nilai tagihan. Kemudian pembayaran ke pihak ketiga yang diakui sebagai salah transfer gitu. Terus ngakunya salah transfer. Terus juga uang muka pihak ketiga yang transaksinya dibatalkan. Terus ada lagi tuh penempatan deposito atau penempatan deposito di Koperasi Nusantara pakai nama orang luar IGM gitu. Jadi ruwet lah pokoknya transaksi yang di Indofarma ini. Nah, terus kemudian nah ini yang paling besar ini temuannya itu adalah transaksi yang terjadi di unit bisnis FCMG IGM, jadi Fast Moving Consumer Good. Jadi di era COVID kemarin itu IGM bikin unit bisnis FCMG karena mereka menganggap kalau mau tumbuh itu tidak bisa hanya mengandalkan obat, bisnis obat dan lain-lain, alat kesehatan, karena bayarnya itu lambat. Jadi temponya itu katakanlah 3 sampai 6 bulan. Misalnya nih Indofarma jual obat atau jual alat kesehatan ke rumah sakit atau ke klinik atau ke apa, baik itu miliknya pemerintah atau swasta, itu bayarnya baru nanti 3 bulan atau 6 bulan. Nah, sementara untuk tumbuh itu mereka ngelihat butuh jualan yang bayarnya cepat gitu. Nah, contohnya jualan apa? Contohnya akhirnya mereka jualan bahan-bahan nutrisi kayak misalnya vitamin dan lain-lain itu. Yang itu kan barang-barang cepet kan, maksudnya dijual langsung bayar kayak misalnya model FCMG sabun dan lain-lain gitu. Iya. Bentar Nam, tadi yang soal pinjol itu kan kemarin rame lagi ya. Gimana tuh ceritanya? Ya, jadi Indofarma Global Medica, anak usahanya Indofarma, itu dia pinjem ke CTI, Cerita Teknologi Indonesia, PT Cerita Perusahaan apa Teknologi ini? Indonesia. Ini nama pinjolnya Restock. Itu dia pinjem 2 kali. Pertama di 11 Januari 2022 itu dia pinjam 49,7 miliar. Kemudian di 24 Januari 2022 itu dia pinjam lagi 19,9 miliar gitu. Kemudian dana pinjaman itu ditransfer ke Promedik yang tadi diklaim, direkayasa seolah-olah itu dari Promedik ke Indofarma Global Medica untuk pembayaran piutang itu, pembayaran piutang. Nah, 25 miliar lagi itu kemudian ditransfer ke ISDI Communication. Nah, ini perusahaan komunikasi miliknya juru bicara politik Sandiaga Uno. Nah, gue udah ketemu nih sama si juru bicaranya ini. Jadi dia bilang, dia mengklaim itu bukan aliran dana dari Indofarma Global Medica atau bukan aliran dana dari CTI. Dia nggak menerima dana, dia hanya dijadikan sebagai nomini gitu. Jadi rekening dana tampungan. Rekening tampungan supaya keluar ke dia, nanti masuk lagi ke manajemen Indofarma. Nah, menurut si orang ini itu atas perintah atau request dari manajer keuangannya Indofarma Global Medica, ada Pak Cecep, halo Pak Cecep, dan juga Pak Bayu itu 2 nama itu clear dijelaskan di audit tersebut.
Kalian yang ingin baca lebih detail soal aliran dana, terus modus dan rekayasa keuangan di Indofarma Global Medica yang bikin Indofarma kerugian negara itu 371 miliar, itu ada di laporan majalah Tempo dan kalian bisa baca lengkapnya di sana. Nah, ini berarti gara-gara ada kerugian negara ini berkontribusi nggak sih sama ruginya si Indofarma? Terus akhirnya karyawannya jadi nggak dapat gaji itu? Sangat. Kemarin kan ada ini ya, serikat pekerjanya Indofarma kan pada demo karena udah dari 2 tahunan terakhir ya, dia gajinya mereka tuh nggak dibayar. Dari awal tahun ini, dari Januari, hanya 50% gaji yang dibayar sama perusahaan. Terus mereka juga waktu itu kita sempat ketemu sama serikat pekerjanya dan mereka cerita kalau tunjangannya kayak BPJS Kesehatan itu dari 2022 tuh belum dibayarin sama perusahaan karena tadi mungkin ya ada kerugian akibat fraud tadi. Nah, kalau di Kimia Farma itu fraudnya setelanjang itu juga nggak gue? Nah, ini nih yang tadi gue bilang ya, Vin, masih dalam audit internal gitu. Jadi belum tahu nih detail-detail rekayasanya atau dugaan indikasi fraudnya itu seperti apa. Nanti kita tunggu ya. Kalau dari keterangan manajemen Kimia Farma, mereka butuh sekitar 2 bulan lagi lah untuk menyelesaikan audit investigasi ini. Jadi kira-kira di Agustus nanti kita bisa dapatkan hasilnya gitu, paling cepat ya. Itu bisa dapat di Agustus. Ini sama auditor independen ya? Iya, di sama auditnya pihak ketiga. Memang alurnya biasa begitu sih BUMN itu. Dia audit internal dulu. Kalau misalnya ada fraud gitu, nah baru diundang lah tuh audit eksternal, entah itu dari BPKP atau dari BPK. Indofarma juga begitu tuh awalnya. Audit internal, terus kemudian sempat sebetulnya ada upaya untuk menghalangi audit eksternal masuk, BPK dan lain-lain. Sebelum akhirnya komisaris dan manajemen baru itu mendorong supaya ada audit dari BPK secara khusus untuk Indofarma ini. Karena waktu itu kan mereka masuk, Indofarma udah rugi dan nggak kuat bayar pegawai kan. Gitu. Tapi gue, kalau yang Kimia Farma kan kena utang juga ya? Mereka Betul. ada 11 triliun utangnya, beban utangnya itu sekarang gimana posisinya? Nah, soal informasi itu, gue dapat nih informasinya dari pemain industri farmasi juga. Jadi, uang utang yang didapat dari utang itu dipakai untuk akuisisi pabrik. Nah, kalau pernah dengar juga nih, mungkin beritanya Kimia Farma akuisisi Papros. Ini pabrik obat juga, itu nilainya sekitar 1,3 triliun. Nah, waktu itu, ini tuh dibangga-banggakan banget akuisisinya. Karena mereka juga melakukan otomasi di pabrik. Jadi mereka tuh bikin pabriknya itu bisa dipakai dengan high tech gitu ya. Jadi misalnya nih mesin-mesinnya bisa dinyalakan dengan handphone yang kayak gitu-gitu. Ini waktu itu sempat dibicarakan dan disebut-sebut sebagai langkah sukses gitu ya. Ini sebuah kesuksesan lah gitu. Sehingga dirutnya ini naik jadi Dirut Holding Farmasi, Pak Honesti Bashir ini. Dan kemudian dirutnya yang lain, Pak Arief Rumahanto juga jadi Dirut Indofarma akhirnya. Nah, tapi ternyata ini jadi bom waktu yang kemudian meledak di 2023. Jadi sekarang yang narik utang tadi udah duduk manis di tempat lain tadi nih, Vin. Nah, tapi yang tersisa ini harus menanggung ya dampak-dampak dan konsekuensinya yang ternyata baru ketahuan sekarang. Lagi-lagi penyebabnya ya diduga tadi soal feasibility studies-nya ini nggak jelas gitu ketika mereka bikin perencanaan mau akuisisi pabrik dan turunannya. Berarti sumber ruginya banyak ya si Kimia Farma ini, bobol di investasi pabrik, laporan keuangannya tadi, investasi anak usaha juga. Ya, begitulah. Gini Goy, tadi kan lu sebut yang soal akuisisi Papros ya, Ya. Perusahaan farmasi pembuat obat. Itu kan 1,3 triliun. Itu benar angkanya segitu, 1,3 triliun itu? Iya, betul Nam. Jadi ini ada informasi katanya ini tuh over value juga nilainya. Nilai akuisisinya ini. Jadi harusnya nggak semahal 1,3 triliun Nam gitu. Dan ini juga soal akuisisi ini ada buntut kelanjutannya lagi nih yang menambah beban ya. Jadi Papros ini punya anak usaha namanya PT Lukas Jaya dan Marin Liza. Ini juga mereka membangun pabrik yang sumbernya dari utang semua. Ujung-ujungnya bebannya numpuk di Kimia Farma. Indofarma lagi. Kimia Farma. Kimia Farma.
ini mengakuisisi Papros dengan duit segitu beserta utang-utang yang dulu gitu kan, Betul. supaya dapat pertumbuhan anorganik ya dari pabrik farmasinya gitu. Oke. Nah, dengan segala macam masalah yang ada di Kimia Farma, itu apakah itu juga sebenarnya salah satu sebabnya kenapa di rapat umum pemegang saham 25 Juni kemarin, direktur utamanya David Utama diganti? Itu dia mundur, dicopot atau gimana? Iya. Jadi gue kebetulan datang nih ke prosesi RUPS-nya dan setelahnya ya Lu konvers. sebagai pemegang saham atau sebagai jurnalis ya? Sebagai jurnalis aja. Jadi mereka ini ngadain konferensi persnya malam nih, jam 7 malam, tadi malam itu ya. Mereka mengumumkan salah satu hasil rapat umum Di pemegang mana sahamnya. Oh, lokasinya di gedung IHLI atau ini tuh Corporate University-nya Bio Farma Group lah. Itu di daerah Cipinang, Jakarta Timur. Nah, ini diumumkan kalau mereka mengganti direktur utamanya. Jadi dari sebelumnya betul Pak David Utama, ini beliau menjabat sejak 2022 6 Fim. Terus diganti jadi Pak Jagat Prakasa Dwi Alam. Ini bukan orang baru juga, beliau ini Dirut Kimia Farma Trading and Distribution, anak usahanya Kimia Farma, sudah 6 bulan terakhir ini menjabat, begitu. Nah, ini gue coba konfirmasi ya ke beberapa sumber yang mengetahui hal ini. Mereka bilang bukan mengundurkan diri, tapi memang ini kebijakan pemegang saham alias pemerintah alias Kementerian BUMN. Nah, penggantiannya David ini memang menguat setelah rapat dengar pendapat di Komisi 6 DPR yang tadi sempat kita sebutin ya di awal-awal itu. Jadi mereka mendapat tekanan nih dari Komisi 6 dari Dewan gitu ya, muncul untuk ada penggantian di Dirut Kimia Farma. Nah, karena ada kerugian tadi yang cukup besar ya, 1,8 triliun, dan ini kerugiannya terus bertambah dari 2022 ke 2023. Ini juga dikonfirmasi sama Jagat, Dirut baru Kimia Farma, yang di konferensi pers itu bilang memang secara spesifik mendapatkan arahan untuk memprioritaskan pengembalian posisi keuangan Kimia Farma. Jadi dari rugi harus ditargetkan menjadi balik positif atau balik untung. Gimana katanya caranya itu bisa dapat untung? Iya, mereka tuh nyiapin beberapa strategi ya. Pertama itu efisiensi. Ini kan yang tadi dibilang soal banyak produk yang gak keserap, utilisasi rendah itu ya. Ini jadi PR utama. Terus mereka juga harus melakukan inovasi nih dari sisi produk strateginya. Jadi untuk meningkatkan market share juga, dan keterserapan tadi khususnya bahan baku obat di dalam negeri, gimana caranya bisa lebih besar lagi. Sama juga mereka harus memperbaiki kinerjanya Kimia Farma Apotik. Ini ya. Tadi iya, terindikasi jadi ya. mereka ini udah menyusun plan ya untuk Capex 2024. Capex itu modal ya? Ya, modal kerjanya Kimia Farma itu di 2024 ini sebagian besar difokuskan ke Kimia Farma Apotik. Ini diantaranya itu untuk relokasi, untuk penyewaan lahan baru, dan juga untuk rebranding. Jadi kita tunggu ya nanti kalau dikit-dikit lebih banyak lihat Kimia Farma Apotik. Nah, ini part dari strateginya mereka memang. Selain juga ada modal kerja yang diperuntukkan untuk manufaktur atau pabrik. Oke, berarti David Utama ini naik di Mei 2022. Ya. 2022 akhir Kimia Farma rugi 120 miliar. 2023 rugi 1,8 triliun. Sementara investasi pabrik itu sudah terjadi 2016, 2018 dan akuisisi tadi gitu. Jadi David kah yang salah dalam Kimia Farma ini? Mancing-mancing. Atau ini ada warisan dari manajemen lama itu yang bledosnya itu baru sekarang gitu. Dari informasi yang kita dapat, ini tuh memang ada akumulasi warisan-warisan ya, tidak cuma dari kepemimpinan di era David ya, kayak gitu sih. Nah, ini kalau dilihat juga salah satu yang jadi concern tadi kan efisiensi ya. Mereka ini ada rencana rasionalisasi pabrik. Findri udah dengar juga nih soal ini. Iya, jadi rencananya karena tadi nggak efisien kan pabriknya. Jadi sekarang tuh total Kimia Farma punya 10 pabrik di luar tadi ya yang kerja sama ya? Korea Selatan. Mereka bikin produk-produk obat, ada 10, tapi rata-ratanya utilisasinya cuma 40% dari kapasitas. Makanya ada rencana tadi buat efisiensi, rencananya mau dikurangi nih, ditutup pabriknya dari 10. Dijual? Ditutup. Komentar perusahaan terakhir cuma baru bilang mereka akan nutup, meskipun belum tahu nanti apakah dijual atau misalnya disewain buat
pabrik lain, perusahaan lain gitu, masih dalam tahap kajian. Intinya nanti 5 pabrik itu akan ditutup, harapannya kalau cuma punya sedikit nanti utilisasinya bisa naik, kapasitasnya bisa naik. Jadi ongkos produksinya murah. Mereka bilang juga akan buat model maklun gitu, kontrak base gitu. Jadi nggak bikin sendiri terus dijual langsung, tapi nunggu kontrak itu juga bagian dari penyehatan. Iya, ini masuk ke strategi survive-nya mereka, Nam. Cuma tadi mereka juga masih bilang ada mengkaji potensi pasarnya dulu gitu, kebutuhan yang ada di Indonesia gitu, di market Indonesia. Siapa yang akan menyerap gitu, siapa yang nanti jadi customer-nya, itu mereka masih mengkaji sih. Dari informasi yang gue dengar seperti itu. Kalau pabrik yang nggak efisien itu gimana? Ada pesanan masuk ya? Aneh memang. Dan ini dengan ada statement seperti itu, jadi juga ada kabar kurang mengenakan nih. Berarti kalau ada penutupan pabrik, berarti ada PHK guys, gitu. Oke. Nah, soal risiko ngurangin karyawan tadi, sebenarnya perusahaan belum di public expose terakhir ya. Habis RUPS itu perusahaan belum mau ngasih data sebenarnya berapa banyak sih orang yang akan terdampak. Bahasanya masih normatif. Mereka bilang kita lagi mengkalkulasi efeknya akan seperti apa. Oke. Nah, nyambung ke Goida tadi. Jadi apa nih yang sedang disiapkan Kementerian BUMN untuk menyehatkan kembali BUMN farmasi, baik itu Bio Farma sebagai holding, Indofarma yang udah ketahuan tadi indikasi fraud-nya, dan juga Kimia Farma nih yang ruginya gede banget dan ada pabrik-pabrik yang tidak efisien ini. Kalau di Kementerian BUMN khusus untuk Indofarma tapi ya mereka udah punya gugus tugas nih buat ngurusin gimana caranya menyelesaikan masalah menahun ini di Indofarma. Tapi kalau di Kimia Farma itu belum ada tuh tim khusus yang menangani kondisinya mereka. Cuma terakhir Direktur Keuangannya Kimia Farma sempat bilang bahwa mereka lagi berupaya juga melakukan restrukturisasi utang ya, tapi khusus untuk utangnya. Sementara kalau untuk misalnya kayak fraud itu masih mengandalkan hasil investigasi, nunggu dulu hasil investigasi. Gugus tugas ini dipimpin Pak Tiko lagi, Wamen BUMN? Betul, dipimpin Wakil Menteri BUMN, Pak Kartiko. Tujuannya karena memang sebenarnya ketika anak usahanya Bio Farma nanti keuangannya jelek, kan nanti akan ujung-ujungnya pengaruh ke keuangan Bio Farma kan. Makanya diupayakan untuk ditangani dari sekarang, supaya nanti tidak berdampak ke Bio Farma sebagai holding. Gitu. Oh ya, sedikit nyambung nih soal industri farmasi dan BUMN farmasi ya. Ini ada aspirasi juga saat rapat dengan pendapat ya. Ini kenapa masih tiarap ya soal bahan baku khususnya, kenapa masih butuh impor dan apa yang harus dibesarkan lagi. Ternyata salah satu loophole-nya nih, mereka kalau kita itu di Indonesia nggak punya industri kimia dasar sama biologi dasar. Jadi ini harapannya aspirasinya juga bisa didengarkan juga sama pemerintah, sama Kementerian BUMN juga untuk bisa ngebangun industri kimia dasar, biologi dasar ini. Kalau misalnya disebut sih sama BUMN Farmasi kemarin, mungkin bisa di bawah Pertamina atau Mind ID gitu, karena ini mineral-mineralnya atau kandungan-kandungannya bisa dikembangkan sebagai turunan produk-produknya mereka tadi. Bisa lebih murah ya kalau kita punya supply chain di dalam negeri ya. Betul. Itu penyakit pemerintah kita tuh, nggak nyambung antar kementerian itu. Iya, dari hulu ke hilirnya Nggak ngobrol sih. Nggak ngobrol ya. Semoga abis ini pemerintah bisa duduk bareng lah ya buat ngobrol, jadi bisa selesai masalahnya. Tapi jangan dikit-dikit minta PMN, minta modal sama negara ya Bapak Ibu. Saksikan terus Jelasin Dong di YouTube Tempo.co dan Anda juga bisa mendengar di Spotify Jelasin Dong. Sampai jumpa.